Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Wawi Sirojudin Awani ini menyelesaikan salah satu tugas membuat resume materi di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya dari kelas A14, NIM saya 228113063. Dilanjut aja ya. Nah, ini materi yang akan dibahas tentang pemanfaatan internet dalam pendidikan agama Islam. Yang kedua, perangkat lunak produktivitas bagian 1. Yang ketiga, Microsoft Excel. Yang keempat, PowerPoint. Dan yang kelima, Learning Management System atau LMS. Ya, pemanfaatan internet dalam pendidikan agama Islam. Apa itu yang dimaksud dengan internet? Internet dalam bahasa Inggris dari kata Internet Connected Network, yang arti-harfiahnya jaringan yang saling berhubungan. Jadi internet itu mempunyai hubungan antara satu jaringan di dalam suatu hubungan gitu ya. Ada sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jadi bisa di mana aja pemanfaatan internet ini oleh siapa saja, apalagi pemanfaatan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, media yang dapat dipilih guru untuk digunakan dalam pembelajaran yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh, yaitu menggunakan beberapa media pembelajaran daring yang dapat diakses dengan akun tersebut, diantaranya adalah Google Classroom, Google Meet, Google Form, Google Drive, dan lain-lain. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh diperlukan suatu sistem untuk mengelola kegiatan belajar mengajar. Jadi ini fungsinya untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar jarak jauh, bisa menggunakan Google Classroom tadi ya. Jenis-jenis dari pembelajaran jarak jauh tersebut. Apa manfaat jaringan internet? Pada dasarnya jaringan internet memiliki beberapa fungsi penting yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang satu, sebagai media komunikasi. Yang kedua, sebagai media untuk akses informasi. Yang ketiga, sebagai media bertukar sumber daya. Yang keempat, sebagai media untuk akses berita. Nah, ini adalah dasar dari awal manfaat jaringan internet. Kemudian apa saja manfaat internet dalam pendidikan? Internet membuat proses belajar mengajar menjadi lebih cepat, praktis, dan hemat. Jadi tidak memerlukan ruangan atau pertemuan kapan saja. Ini bisa dilaksanakannya sangat praktis. Kemudian siswa dan guru dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber secara cepat, serta dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak membeli banyak buku secara fisik. Jadi sangat dalam dunia pendidikan itu sangat cepat, praktis, dan hemat ya. Kemudian tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya dan waktu, dan banyak menghemat waktu. Ya. Ini bagaimana peran internet dalam pembelajaran. Internet akan membantu peserta didik maupun guru dalam melakukan pembelajaran. Informasi-informasi yang disajikan melalui internet dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh peserta pendidik, sehingga materi yang diinginkan yang dibutuhkan dapat dengan mudah diperoleh. Jadi peran internet itu seperti perpustakaan ya, membutuhkan apa tinggal klik aja mungkin tampil seperti itu ya. Jadi itu peran internet dalam pembelajaran. Mengapa pendidikan agama Islam sangat penting bagi kehidupan manusia? Nah, ini sisi lain
dari pembelajaran. Kenapa kita penting belajar pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Jadi bisa memfilter atau menyaring apa yang ada di teknologi internet tersebut ya. Dengan pendidikan agama Islam ini membuat karakter generasi muda karena agama Islam menekankan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan agama Islam dapat membantu generasi muda untuk memahami nilai-nilai moral yang spiritual ini dan mengembangkan karakter yang baik. Jadi walaupun kita memakai teknologi internet yang dapat diakses di seluruh dunia, tapi dengan pendidikan Islam kita membentuk karakter yang baik, ya, dan moral dan spiritual ini mengembangkan karakter yang baik seperti itu. Ya. Selanjutnya, mengapa pendidikan agama Islam sangat penting bagi kehidupan manusia? Pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang tadi ya. Karena agama Islam menekankan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan Islam dapat membantu generasi muda untuk memahami nilai-nilai moral dan spiritual ini dan mengembangkan karakter yang baik. Nah, ini yang tadi ya, mungkin tambahannya ataupun persamaannya sama ya, pentingnya digarisbawahi 2 kali ya untuk pelajar agama Islam ini. Media apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran agama Islam? Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi yang dapat menggunakan media audio seperti Al-Quran, terus hadis, sejarah perkembangan Islam, bahasa Arab, dan sebagainya. Beberapa contoh media audio adalah radio, laboratorium bahasa, dan alat perekam pita magnetik. Nah, ini bagian dari teknologi yang sedang berkembang saat ini tentang pengetahuan di dalam jaringan internet tersebut. Nah, ini kita membahas ke bagian yang kedua ini tentang perangkat lunak sistem dalam komputer. Ini adalah perangkat lunak. Jadi lambang ini adalah salah satu ataupun bagian dari yang biasa kita temukan dalam perangkat lunak sistem operasional di komputer ya. Ini adalah perangkat lunak utama yang ada di sebuah komputer. Sistem operasi. Operasian sistem merupakan perangkat yang berperan sebagai pengendali penghubung antara perangkat keras, komputer, dan perangkat lunak. Jadi penghubungnya perangkat keras dengan perangkat lunak ini adalah sistem operasional komputer. Perangkat lunak lain mengontrol dan juga penanggung jawab sebagai manajer aplikasi komputer. Bisa kita katakan perangkat sistem operasi adalah perangkat lunak pertama sebagai dasar sebelum ada aplikasi software lain yang akan mengisi komputer. Ada beberapa macam dan jenis media sistem operasi komputer, ada beberapa yang cukup terkenal yaitu Windows, Mac, dan juga Linux. Ini adalah yang pertama tampil, yang pertama keluar saat kita membuka perangkat komputer. Ya. Di Indonesia, persentase paling besar pengguna komputer adalah sistem operasional Word. Bagaimana sejarahnya saya juga tidak tahu ya, tapi mungkin karena Windows memiliki jaringan pemasaran yang luas, pemakaian yang mudah, dan juga dipasang hampir di semua merek perangkat keras komputer. Dan ini menjadikan favorit ya untuk Windows di Indonesia ini. Selanjutnya ini adalah perangkat lunak yang biasa tampil atau digunakan saat kita akan menggunakan jenis-jenis sistem di dalam komputer. Perbedaan antara perangkat lunak dan perangkat keras yaitu kalau perangkat lunak komputer jauh lebih transparan, jadi lunak itu terlihat ya jelas. Sedangkan perangkat keras komputer itu lebih nyata, tampak, ditampilkan atau dihadirkannya itu kelihatan. Kalau arti perangkat lunak itu saat digunakan baru tampil, tapi saat dimatikan itu tidak terlihat. Nah, ini perbedaan dari perangkat lunak dan perangkat keras. Selanjutnya, nah ini tidak masuk ke perangkat Excel ya. Sudah masuk ke perangkat Excel. Microsoft Excel pengertiannya adalah sebuah program dari Microsoft Office yang mempunyai fungsi pengolah data berupa perhitungan atau grafik.
Jadi Excel ini ada kelebihan kekurangannya ya. Kelebihannya Microsoft Excel adalah mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu set ataupun dalam satu halaman gitu ya. Microsoft Excel mempunyai program pengguna rumus sangat lengkap sehingga mempermudah pengolahan akses untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Jadi Excel ini khusus untuk menghitung ya. Seperti itu. Kacan. Kekurangan Microsoft Excel adalah pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Nah, ini mungkin kurangnya ya. Aplikasi ini memerlukan banyak memori, RAM, dan prosesor yang besar. Karena dari sini juga volumenya itu sampai 1 juta ya. Besar sekali. Nah, ini jenisnya seperti ini. Ini adalah yang akan muncul kalau kita masuk ke Microsoft Excel. Seperti ini ya. Ada Home, Insert, Page. Tampilannya seperti ini. Ini adalah rumusan ataupun segmen yang akan digunakannya itu seperti apa. Nah, ini format bar, ada penunjuk sel, nomor baris. Kalau ini nomor barisnya, yang ke bawah ini nomor baris. Kalau ini penunjuk sel bagian dari ini. Nah, ini kolom, nomor kolom, ini scroll balik ataupun bisa naik, bisa turun seperti ini. Ini bisa digunakan ya. Di sini ada zoom, cone, page, make, min, right, left, min, dan lain-lain ya. Di sini bisa digunakan yang ada di menu di Microsoft Excel. Nah, kita masuk lagi ke perangkat baru ya. Di sini ada PowerPoint. Apa yang dimaksud dengan PowerPoint? PowerPoint atau yang biasa disebut dengan PPT ya, ini singkatan dari PowerPoint tersebut, aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi. Presentasi di sini jenisnya itu seperti penjelasan tapi dapat menggunakan slide ya. PowerPoint digunakan oleh Microsoft dan banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Dalam presentasi PowerPoint, kamu bisa memasukkan teks, gambar, grafik, bahkan hingga audio visual pada sebuah presentasi. Jadi, fungsi dari PowerPoint ini untuk menjelaskan ataupun untuk presentasi di lapangan ya. Apa itu PowerPoint dan kegunaannya? Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Fungsi utamanya sama, adalah untuk membuat presentasi multimedia yang menarik dengan menggunakan slide, teks, gambar, grafik, dan video. Ini lebih menarik ya tampilannya kalau kita menggunakan PowerPoint. Selanjutnya, bagaimana cara kerja PowerPoint ini seperti ini. Kita bisa masuk ke Home, langsung new slide, di basic, ingin yang mana ya, yang penggunaannya, yang diperlukannya seperti apa. Kita bisa masukkannya mungkin ini seperti ini ya. Nah, ini presentasi PowerPoint berfungsi sebagai peragaan slide. Jadi bisa gonta-ganti di dalam satu menu ya. Untuk menyampaikan pesan atau cerita, Anda membagi menjadi beberapa slide. Jadi kalau misalkan kita banyak, penjelasannya itu bisa menjelaskannya di dalam satu aplikasi, dalam satu penerangan yang sama, tapi dengan halaman yang berbeda gitu ya. Bayangkan setiap slide sebagai kanvas kosong untuk gambar dan kata-kata yang membantu Anda menceritakan kisah Anda. Jadi bisa ditulis ya. Di sini kan kosong, bisa dimasukkan apa aja mungkin yang akan dijelaskan oleh kita ya. Membuat presentasi PowerPoint di panel kiri. Nah, ini cara penggunaannya ya. Di panel kiri, pilih baru, masuk ke aplikasi tersebut. Pilih salah satu opsi untuk membuat presentasi dari awal. Pilih presentasi kosong untuk menggunakan desain yang disiapkan. Pilih salah satu template untuk melihat tips penggunaan PowerPoint. Pilih ikut tur, lalu pilih buat. Seperti ini ya. Ini prosesnya tentang di penggunaan PowerPoint. Kita masuk lagi ke materi yang terakhir adalah tentang LMS ya. LMS itu Learning Management System. Di sini penggunaannya itu LMS itu untuk membuat soal ataupun membuat
program tentang yang akan kita kemukakan. Ini persiapannya yang harus dipersiapkan dalam pembuatan LMS itu adalah yang pertama itu Handycam, video editor, voice recorder, voice editor, terus setup ke LMS. Ya. Ini persiapan yang harus kita persiapkan. Selanjutnya pembelajarannya itu bisa lewat email, chatting, search engine, video conference, digital library. Nah, ini pembelajaran yang jenis kegiatan dari LMS. Kemudian evaluasi output. Jadi bisa mengevaluasi tentang hasil ataupun soal yang kita gunakan dalam teknologi LMS tersebut. Nah, ini bentuk-bentuk komunikasi sebagai implikasi teknologi e-learning adalah ada dua ya. Yang pertama sinkronus, yang kedua asinkronus. Sinkronus itu di dalam ruangan ataupun kelompok berbarengan ya, tapi di lokasi dan tempat yang berbeda. Di sini jenis classroom di dalam LMS. Kemudian kalau asinkronus ini berupa soal ataupun menggunakan jenisnya bisa kalau di sinkronus itu audio, kalau di asinkronus itu email, CD-ROM ya, ataupun web yang lainnya. Nah, ini definisi LMS. Environment yang dipergunakan oleh pengajar, dosen, instruktur dalam membuat penyimpan, menggunakan kembali, pengelola, serta menyampaikan materi pembelajaran kepada para siswa. Ini definisi dari LMS. Sebuah perangkat lunak untuk menyampaikan tracking serta mengelola pembelajaran. Ini dari definisi LMS-nya seperti itu ya. Aktivitas-aktivitas dalam metode pembelajaran Teach Center merupakan metode pembelajaran yang bersifat konvensional. Pengajar sebagai pusat pembelajaran, siswa sebagai pendengar penerima materi. Jadi dalam e-learning itu, LMS itu ya, siswa sebagai pendengar dan penerima, interaksi antara pengajar dan siswa bisa dilakukan, serta siswa dengan siswa juga bisa dipergunakan atau bisa dilakukan dalam sistem LMS tersebut. Fungsi utama LMS yang pertama adalah pembelajaran banyak pihak yang terlibat, ada siswa, pengajar, asisten. Jadi semua kalangan ini bisa masuk ke LMS tersebut. LMS biasanya hanya mendukung 3 unsur utama, siswa, pengajar, dan administrator. Jadi 3 fungsi ini harus ada, operasional LMS itu bisa dilakukan. Jadi tanpa ada salah satu ini, LMS itu fungsinya tidak sempurna, ya seperti itu. Salah satu standar yang dipakai dalam menentukan fungsi LMS adalah Learning Technology System Architecture. Jadi arsitekturnya untuk teknologi LMS ini adalah sesuai dengan standar dari IEEE. LTSA adalah arsitektur yang menggambarkan rancangan sistem level tinggi beserta komponen-komponennya yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh divisi editor dari Friend Incorporation. Ini LMS itu udah terakreditasi ya. Selanjutnya fungsi utama LMS yang kedua adalah komponennya ada delivery, learning entity, evaluation, hook, learning research. Komponen sistem LMS adalah proses yang meliputi entitas siswa, evaluasi pelatih, dan pengiriman. Proses dideskripsikan dengan batasan input, proses, fungsionalitas, dan output. Penyimpanan data yang meliputi rapor siswa dan sumber daya pembelajaran. Penyimpanan data dideskripsikan dengan tipe dari informasi yang disimpan dan dengan metode search, retrieval, dan update. Aliran data yang meliputi perilaku penilaian, informasi siswa, query, info katalog, lokator, materi pembelajaran, multimedia, konteks interaksi, dan frekuensi pembelajaran. Aliran data dideskripsikan dengan konektivitas, one way, two-way, static connection, dynamic connection, dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsi utama LMS yang kedua. Selanjutnya, fungsi utama LMS yang ketiga adalah student management, menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan siswa. Course management menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan mata ajar. Jadi, fungsi LMS yang ketiga itu bisa seperti ini. Sebagai manajemen siswa, terus fungsi-fungsi pengaturan mata pelajaran, pola
skill system evaluation. Jadi bisa membuat soal di dalam LMS tersebut, menyediakan fungsi-fungsi untuk proses evaluasi pembelajaran. Collaboration support menyediakan fungsi-fungsi untuk proses kolaborasi sesama siswa maupun antara siswa dan pengajar. Learning centric, personalization, dan tracking sistem menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan personalisasi pembelajaran siswa. Registration and administration menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan proses registrasi dan administrasi akademik lainnya. Nah, ini fungsi LMS yang ketiga ya. Terakhir, tentang LMS merupakan perangkat lunak untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Pemilihan LMS harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang dipergunakan. Penggunaan LMS harus dibarengi dengan fasilitas yang lainnya. Internet untuk pencarian informasi, video konferensi, tatap muka, dan lain-lain. Ini penutup dari pengertian LMS dan fungsi LMS yang bisa digunakan dalam pendidikan ataupun pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Demikian dari saya tentang resume pembelajaran tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.